Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipertemukan pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu ya. Coba disiapkan terlebih dahulu. Duduknya dirapikan. Sudah siap? Nah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga di pagi hari ini Allah memudahkan urusan kita dalam menuntut ilmu ya. Sebelum masuk pada pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Coba ditengok, coba dicek temannya, ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat semua ya. Baik anak-anak semuanya, silahkan buka buku kalian halaman 6. Coba dibuka bukunya halaman 6. Sudah? Sudah ketemu? Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Jadi, selain menjadi Rasul yang mengajarkan agama Allah atau mengajarkan agama Islam, Nabi Muhammad SAW juga merupakan seorang pemimpin negara. Nah, sebagai pemimpin negara, beliau telah melakukan pembinaan di berbagai bidang. Nah, dalam bidang apa saja Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya, ada yang tahu? Iya apa Mbak Rere? Iya benar, Rasulullah membina masyarakat Madinah melalui 4 bidang. Yang pertama, pembinaan dalam bidang agama. Yang kedua, pembinaan dalam bidang sosial. Yang ketiga, pembinaan dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, pembinaan dalam bidang pertahanan. Masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu pembinaan dalam bidang agama. Jadi, setelah tibanya Rasulullah SAW di hijrah di kota Madinah, langkah pertama kali yang beliau lakukan yaitu membangun sebuah masjid. Nah, kenapa kok membangun sebuah masjid terlebih dahulu dibandingkan membangun suatu hal yang lainnya? Ada yang tahu? Belum tahu? Ya, karena masjid merupakan simbol persatuan umat Islam, orang Islam. Jadi di masjid itulah orang Islam berkumpul, bersatu. Jadi itu alasan Nabi Muhammad mengapa memilih membangun masjid terlebih dahulu dibandingkan membangun yang lainnya. Karena juga masjid merupakan sarana utama untuk berdakwah beliau kepada umat Islam di Madinah. Nah, masjid tersebut dinamakan sebagai Masjid Nabawi. Masjid apa? Masjid Nabawi, benar. Nah, di Masjid Nabawi inilah dijadikan sebagai pusat ibadah. Pusat ibadahnya orang Islam, di mana orang Islam melakukan sholat jamaah di Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi juga dijadikan sebagai tempat berdakwah Nabi Muhammad, mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Madinah, agar masyarakat Madinah lebih mengenal Islam lebih mendalam. Dan selain menjadi pusat ibadah dan tempat berdakwah Rasulullah, di Masjid Nabawi ini juga dijadikan sebagai tempat mengajar Nabi Muhammad dan para sahabat untuk menuntut ilmu, untuk memperdalam ajaran agama Islam, sehingga sampai rela para sahabat bertempat tinggal di serambi masjid karena saking keinginannya menuntut ilmu yang lebih mendalam lagi pada Rasulullah, mereka rela tinggal di serambi masjid. Nah, orang yang tinggal di serambi masjid tersebut dinamakan sebagai ahlu sufah.
Dinamakan sebagai apa orang yang tinggal di serambi masjid? Ahlu Sufah. Iya. Nah, dari upaya Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bidang agama ini sangat membuahkan hasil yang bagus untuk masyarakat Madinah. Karena apa? Karena masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang rajin beribadah, rajin menuntut ilmu, dan mempunyai keimanan yang kuat. Nah, sehingga masyarakat Madinah dinamakan sebagai masyarakat yang religius dan pembelajar. Nah, masuk penjelasan yang kedua, yaitu membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial. Di mana dalam bidang ini Nabi Muhammad SAW telah mengembangkan nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti halnya beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin ini yaitu penduduk asli kota Mekah yang hijrah di kota Madinah, sedangkan kaum ansor yaitu penduduk asli kota Madinah. Nah, ketika itu kaum muhajirin yang sedang melakukan hijrah ke kota Madinah hanyalah membawa bekal seadanya saja. Mereka tidak memiliki rumah, tidak membawa bekal atau tidak membawa harta yang banyak dalam perjalanan hijrahnya ini. Nah, sehingga kaum muhajirin benar-benar membutuhkan bantuan dari saudaranya sesama muslim. Dan datanglah kaum ansor pada kaum muhajirin. Mereka menolong kaum muhajirin yang sedang kesusahan. Nah, kaum ansor ini merelakan sebagian rumah atau hewan peliharaan, uang, gandum, atau tanah perkebunannya untuk dibagi kepada kaum muhajirin. Nah, karena sikap dermawan kaum ansor ini mampu mengokohkan atau menguatkan rasa persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, dengan ini kaum ansor telah menunjukkan keteladanannya bahwa membantu saudara yang sedang membutuhkan bantuan atau yang sedang kesulitan merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim, di mana kaum ansor telah membantu kaum muhajirin yang sedang kesusahan. Selain menekankan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, Rasulullah SAW juga membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi, di mana bagi yang muda harus menghormati yang tua, dan bagi yang tua harus menyayangi yang muda. Anak-anak harus taat dan hormat kepada orang tuanya, sementara itu orang tuanya harus sayang pada anaknya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Rasulullah SAW menyamakan dengan adil antara anak laki-laki dan anak perempuan, di mana anak perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata, apalagi dibunuh, seperti halnya masyarakat Arab pada masa jahiliyah, pada masa belum mengenal Islam, seringkali membunuh bayi perempuan karena mereka menganggap itu sebagai aib. Jadi di sini Rasulullah menekankan bahwa anak perempuan juga harus disayangi dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Dan Rasulullah juga melarang para sahabatnya untuk saling memfitnah ataupun mencaci. Karena apa? Karena fitnah merupakan dosa besar, sedangkan mencaci juga merupakan awal dari sebuah pertengkaran serta permusuhan. Rasulullah selalu membina masyarakat Madinah untuk saling berhusnudon atau berprasangka baik terhadap sesama. Dan Rasulullah juga mengajarkan tabayun untuk menyelesaikan masalah atau bicara dengan baik-baik untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi menghindari permusuhan serta perpecahan. Dengan demikian masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang rukun, saling menyayangi dan serta menghormati. Nah, baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga, yaitu membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Jadi Rasulullah SAW dalam bidang ini membina masyarakat Madinah dengan cara memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Nah, potensi apa saja? Yang pertama, potensi bercocok tanam.
Nah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat yang memiliki potensi bercocok tanam untuk mengelola lahan milik sahabat lainnya. Di sini nantinya akan ada kerjasama antara satu dengan yang lain yang menguntungkan, di mana ada si pengelola lahan dan ada yang si pemilik lahan. Dan pada akhirnya akan ada pembagian hasil panen. Nah, yang kedua yaitu membagi lahan bagi sahabat yang tidak memiliki lahan, baik itu untuk tempat tinggal, untuk berkebun ataupun bertani. Yang ketiga yaitu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk mendirikan pasar, dan Rasulullah sendiri yang akan mengawasi pengelolaan pasar tersebut. Nah, seberjalannya waktu, pasar ini menjadi sebagai pusat perekonomian di kota Madinah, ya. Dan yang keempat yaitu Rasulullah mendirikan Baitul Mal dan mengatur pengelolaan dan mengatur distribusi atau pembagian zakat, infak, serta sedekah, sehingga masyarakat di kota Madinah mampu tolong menolong atau berbagi dengan satu dengan yang lainnya. Dan Rasulullah juga membiayai urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di kota Madinah. Nah, yang kelima yaitu Rasulullah menerapkan pajak ataupun jizyah kepada masyarakat Yahudi yang tinggal di Madinah sebesar 1 dirham per tahun bagi setiap laki-laki yang dewasa. Jadi, laki-laki dewasa dari kalangan Yahudi yang tinggal di kota Madinah akan terkenai denda sebesar 1 dirham per tahun. Nah, juga Rasulullah juga menerapkan biaya masuk bagi barang yang dari luar kota Madinah yang masuk ke kota Madinah. Nah, hal ini untuk melindungi produksi barang milik penduduk kota Madinah itu sendiri. Nah, dengan berbagai upaya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam bidang ekonomi ini menjadikan kota Madinah sebagai pusat perekonomian dan juga menjadikan umat Islam yang ada di kota Madinah menjadi makmur. Dan tak lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan dasar-dasar ekonomi sesuai ajaran agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kita masuk pembinaan yang keempat, yaitu pembinaan dalam bidang pertahanan. Jadi, perkembangan Islam yang ada di kota Madinah sangatlah pesat, di mana berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik itu dalam bidang agama, sosial, ekonomi, berhasil membawa masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin. Nah, di sisi lain Rasulullah juga membangun pemerintahan Madinah berdasarkan prinsip musyawarah sebagaimana tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, untuk menjaga keamanan kota Madinah sendiri, Rasulullah telah membuat perjanjian antara kaum muslim dan kaum Yahudi. Nah, isi perjanjiannya itu apa aja? Yang pertama, mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati antara mereka. Jadi saling menghormati atas agama masing-masing, agama kaum muslim dan agama kaum Yahudi. Nah, yang kedua yaitu wajib tolong menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Nah, baik kaum muslim dan kaum Yahudi wajib tolong menolong antar sesama. Nah, yang ketiga yaitu wajib menasihati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan keuntungan bersama. Yang keempat, wajib menghormati kota Madinah, wajib menghormati kota Madinah. Yang kelima, jika terjadinya perselisihan diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keenam yaitu semua penduduk Madinah wajib dilindungi baik yang tinggal di kota Madinah maupun di luar kota Madinah. Untuk menjaga stabilitas keamanan serta pertahanan negara, Rasulullah telah menyiapkan pasukan. Nah, pasukan ini akan bertugas untuk membela dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Nah, dengan upaya dan kebijakan yang
Rasulullah lakukan berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat dan bermasyarakat taat beragama, sehingga Madinah menjadi negara yang aman, damai dan maju. Di sini ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Apa lupa? Bingung? Nah, tadi upaya Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam berbagai bidang. Nah, bidang apa saja? Coba sebutin bareng-bareng. Yang pertama, pembinaan dalam bidang agama. Yang kedua, dalam bidang sosial. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, dalam bidang pertahanan. Nah, udah paham? Sampai sini sudah paham? Alhamdulillah. Nah, jadi kalau udah paham, kita akan melakukan diskusi kecil-kecilan nih. Nah, nanti Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Nah, nanti silahkan kalian diskusi. Ibu akan membagikan kertas seperti ini. Nah, silahkan setiap kelompok membuat seperti bagan-bagan atau istilahnya peta konsep. Peta konsep mengenai upaya Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah. Nah, nanti kalian ditulis. Nah, upaya Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah itu dalam bidang apa saja? Ada 4. Dalam bidang agama, sosial, ekonomi, serta pertahanan. Jadi, nah nanti di setiap bidang itu akan dijelasin. Nah, upaya Nabi Muhammad dalam bidang agama membina masyarakat Madinah itu bagaimana? Yang pertama, kayak upayanya membangun masjid sehingga masyarakat Madinah menjadi kini. Nah, yang kedua, dalam bidang sosial mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, dan seterusnya. Udah paham? Paham? Alhamdulillah. Jadi, Ibu akan bagi kelompoknya ya. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Nah, terima kasih buat partisipasi atas diskusi di pagi hari ini. Semoga dengan diskusi ini kita mampu mengingat sejarah upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah ada yang belum paham? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Jadi berhubung waktu sudah menunjukkan jam 10, maka kita sudahi pertemuan pagi hari ini ya. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai bertemu minggu depan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.